Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Fitri dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab kenakalan remaja, yaitu ada faktor internal yang terdiri dari faktor kepribadian, faktor identitas, dan faktor kondisi fisik. Faktor kepribadian itu, masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya. Pada periode ini, seseorang meninggalkan masa anak-anak untuk menuju masa dewasa. Masa ini disebut sebagai masa krisis identitas karena belum adanya pegangan. Yang kedua ada krisis identitas. Krisis identitas merupakan perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja, memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Dalam pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dan kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai integrasi. Terus selanjutnya ada faktor kondisi fisik. Faktor ini dapat mencakup sebagai cacat atau tidaknya seseorang secara fisik dan segi jenis kelamin. Biasanya seseorang yang sedang mengalami cacat fisik cenderung kecewa terhadap kondisi hidupnya. Selanjutnya ada faktor eksternal, ada kondisi lingkungan keluarga. Kondisi ortu yang lebih mementingkan karir daripada perhatian kepada anaknya akan menyebabkan munculnya perilaku menyimpang terhadap anaknya. Selanjutnya ada kontak sosial dari keluarga kurang baik. Apabila sistem pengawasan lembaga kurang efektif, akan memunculkan tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Contohnya, mudah mentoleransi tindakan anak muda yang menyimpang dari segi norma atau hukum yang berlaku. Terus selanjutnya ada faktor kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi antar orang kaya dan orang miskin akan mudah memunculkan kecemburuan sosial. Bentuk kecemburuan sosialnya diantaranya adalah bisa mewujudkan tindakan perusakan atau pencurian. Selanjutnya kondisi geografis, kondisi alam yang gersang, terus keriting, tandus, itu bisa dapat menyebabkan faktor kesenjangan remaja yang menyimpang. Contohnya adalah mencuri, terus mengganggu ketertiban umum. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bimbingan yang dilakukan terhadap remaja. Nah, pendekatan langsung yaitu bimbingan yang diberikan secara pribadi pada remaja itu sendiri. Pendekatan melalui kelompok. Nah, di mana dia sudah merupakan anggota dan kumpulan atau kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan akibat-akibat apa saja sih yang ditimbulkan oleh kenakalan remaja itu. Nah, yang di sini nih ada akibatnya itu bagi remaja itu sendiri. Nah, yang dimaksudnya itu adalah jadi tuh kalau anak remaja kalau suka nakal-nakal gitu, dia akan rugi di badannya. Terus juga di sini juga ada bagi keluarganya juga. Nah, ini keluarga tidak malu apa kalau anaknya bandel gitu, bagi bahan omongan tetangga juga ya kan. Terus juga di sini ada bagi lingkungan masyarakat. Nah, di sini juga kalau anak-anaknya pada bandel gitu, kayak mabok-mabokan, pemakaian narkoba seperti itu, nanti di masyarakatnya, di lingkungan RT-nya itu ataupun lingkungan RW-nya jadi jelek nama baiknya gitu. Nah, sini juga ada gejala-gejala dan tanda-tanda nih. Sini ada juga gejala dan tanda mengalami kenakalan remaja itu. Nah, jadi tuh ada gejala-gejalanya seperti anak-anak suka berbohong, anak-anak yang suka menjahili. Yang dimaksud dengan anak-anak yang suka menjahili temannya itu seperti kayak suka memalak-malaki temannya, misalkan minta dong duit lu gitu,
suka nyuruh-nyuruh temennya, terus juga suka menggebuk-gebuk temennya, kayak sok merasa berkuasa seperti itu. Makanya kita sebagai tetangga ataupun keluarga harus bisa mengingatkan anak tersebut dan bisa mengasih tahu apa saja sih akibatnya kalau anak itu Halo semua, perkenalkan saya Ipa Farida dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja. Nah, sekarang kebagian saya loh untuk menjelaskan tentang perilaku yang merupakan kenakalan remaja. Nah, di sini saya megang booklet nih. Nah, isinya itu tentang kenakalan remaja, teman-teman. Dan isi-isinya. Nah, ini sebuah seperti ini. Ini sudah dijelaskan ya sama teman-teman saya. Nah, sekarang giliran saya untuk menjelaskan tentang perilaku yang merupakan kenakalan remaja. Nah, di sini saya akan membacakan dan menjelaskan sedikit ya teman-teman. Oke. Biasanya itu perilaku yang merupakan kenakalan remaja itu satu, perkelahian antar sekolah atau antar siswa, teman-teman. Nah, ini tuh biasanya dari sekolah SMA sampai SMP juga ikutan, teman-teman. Dan di sini memusuhi orang tua dan saudara. 3. Berkata kasar. 4. Merokok. 5. Meminum. 6. Menonton video dan media cetak yang tidak layak. Itu tuh media cetak yang tidak layak itu yang tidak bolehkan oleh agama dan Indonesia loh. Nah, seks bebas itu tuh sangat-sangat tidak boleh. Karena apa? Karena suatu dari seks bebas itu akan menimbulkan sebuah penyakit jika seseorang memiliki penyakit yang menular ya teman-teman. Jadi hati-hati. Nah, itu tuh biasanya dari cara dia bergaul, cara dia berkomunikasi, dan cara dia berteman oleh teman-teman sebayanya dan lingkungannya teman-teman. Itu tuh sangat berpengaruh sekali ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang upaya mengatasi kenakalan remaja. Nah, ini untuk ibu-ibu, bapak-bapak, atau calon orang tua yang ingin banget anaknya supaya tidak bader atau tidak kenakalan remaja. Di sini saya akan menjelaskan ya dan membacakan. Nah, 1. Menguatkan mental remaja supaya mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapinya teman-teman. Nah, kita sebagai orang tua, kita harus mendidik anak kita untuk bisa bertanggung jawab, teman-teman. Supaya dia mampu untuk menyelesaikan apapun yang dia lakukan, teman-teman. Nah, 2, memberikan pendidikan yang layak dan baik. Nah, ini kita mendidik anak-anak kita supaya dia bisa hidup mandiri, supaya dia hidup dengan jujur, supaya dia hidup dengan baik dan tidak bader. Dan kita didik tentang pergaulan yang tidak dibolehkan ya teman-teman. Kemudian 3, memberikan nasihat atau wejangan supaya bermanfaat untuk dirinya dan lingkungan. Nah, kita sebagai orang tua, kita harus memberikan nasihat kalau tentang kehidupannya dia, tentang masa depannya dia, tentang perilaku-perilaku yang baik untuk pertemanannya dia, untuk hidupnya dia ke masa depan, dan untuk lingkungannya juga ya teman-teman, supaya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh negara maupun lingkungannya. Gimana teman-teman? Sudah jelaskan dari materi teman-teman saya yang sebelumnya dan materi dari saya, semoga bermanfaat. Maaf jika ada kata-kata yang tidak mengenakan atau kurang paham. Mohon dimaafkan karena manusia tidak jauh dari luput kesalahan. Terima kasih teman-teman untuk telah mendengarkan. Dari
pembacaan kami tentang kenakalan remaja. Semoga bermanfaat ya. Sekian dari kami kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman.